Bulan dinadi, malam berbulan, utuh terbalut sepenggal awan. Debur ombak Pasifik riuh menyanyi, lambaian daun kelapa riang menari. Alam bagai musik simfoni di nadi, sempurna menjaga mimpi. Malam berbulan, bintang terang di langit kelam. Siapa yang menyalakan? Sejuta asa terbentang di jagat penuh tanda tanya, diselimuti tabir rahasia. Apa yang kita lakukan? Berperang merebut kuasa, berpolitik menjunjung tahta, sementara perjalanan berujung fana. Malam berbulan, purnama merangkai cerita tentang keindahan dan cinta, kesederhanaan yang terlupa. 14 Januari 2017. Terima kasih. Malam ini menjadi malam yang luar biasa, karena tamu saya hari ini juga luar biasa. Wakil Ketua DPR RI, Fadlizon. Selamat datang. Pertama kali saya mendengarkan puisi langsung. Biasanya saya sudah lihat sosial media, lihat di rekaman televisi. Ini saya mendengarkan langsung. Judulnya tadi Bulan Dinadi. Iya. Bulan Dinadi. Apa yang tersirat dari puisi? Ya, sebenarnya ini puisi yang agak baru ya, dari buku kumpulan puisi saya yang baru, Memeluk Waktu namanya. Jadi ya tentang bagaimana indahnya bumi, alam semesta, dan kenapa kita kemudian kok seringkali berperang, kemudian ya menghalalkan segala cara dan lain-lain, padahal semuanya berujung fana. Dan gitu ya. Oke, masih banyak Bang Fadli, kita silakan ke tempat kita di sini. Masih banyak saya ingin tanya-tanya, terutama soal puisi tadi. Masih soal puisi. Fadlizon dan puisi. Wah. Sejak kapan suka membuat puisi dan membaca puisi? Saya sebetulnya pertama kali menulis puisi itu kelas 3 SD lah. Oh, 3 SD? Iya. Tapi membuat puisi ini biasanya yang seorang Fadlizon membuat puisi ini ada momen-momen tertentu tidak? Tergantung kapan datangnya intuisi, ilham, inspirasi gitu. Jadi, dan kadang-kadang nggak bisa direkayasa gitu. Jadi ketika tergerak membuat, kalau dulu ya pakai apa namanya, kertas, pulpen gitu ya. Kadang-kadang ya dikoreksi. Kalau sekarang kan pakai handphone sudah bisa gitu. Jadi lebih gampang, di mana saja kita bisa buat. Begitu datang inspirasi ya buat aja gitu. Sudah berapa banyak puisi yang dibuat? Saya nggak menghitung sih, tapi kalau dibukukan sudah ada sekitar 3 atau 4 buku lah. 3 sampai 4 buku puisi yang sudah dibukukan. Iya. Ada ininya nggak sih, ada favorit nggak menulis puisi soal apa atau apa? Kalau tadi kan Bulan Dinadi katanya soal alam, ya, cinta mungkin? Pastilah, ya kan? Oke. Cinta, rindu, kemudian maut ya, tentang berbagai macam kesedihan, tentang politik kadang-kadang gitu ya, tentang keadaan ekonomi, keadaan bangsa, berbagai macam peristiwa gitu. Jadi banyaklah yang bisa kita ekspresikan melalui puisi kan. Pernah ke pacar dulu, membacakan puisi ke pacar pernah? Pernah juga kayaknya ya, pernah. Pernah ya? Pernah kirim sih, pernah kirim puisi. Dulu kan masih pakai surat ya. Iya. Responnya apa tuh dari pasangan waktu itu, pacar waktu dulu itu? Ya, dapat puisi dari nggak pernah saya tanya juga sih. Kan ada feedbacknya biasanya, kamu puisinya bagus banget dulu gitu ya. Ya kalau yang standar begitu sih suka ada. Ada beberapa puisi yang sudah saya lihat, saya baca, saya dalami dari seluruh buatan dari Mas Fadli. Yaitu salah satu yang menarik dan juga cukup fenomenal mungkin ya dibilang yang terbaru ini, yaitu judul yang soal kaos dan sepeda. Oh iya.
Saya tadi berpikir soal, ini soal anak-anak nih, kaos sama sepeda kan anak-anak. Tapi ternyata memang soal anak-anak, tapi akhirnya itu mengacu kepada kayaknya sesuatu momen-momen yang saat ini sering dilakukan oleh seseorang gitu ya. Oh ya. Iya, tapi itu, nah itu terkait dengan itu kah, betul? Iya, itu saya sih sebenarnya nggak pernah mau memberikan penjelasan. Biarkan orang lain menginterpretasikannya apa gitu. Itu kan saya mempertanyakan tentang di manakah kesejahteraan, di manakah kemakmuran. Oke. Nah, tapi kemudian ya kaos dan sepeda itu jadi hiburan gitu. Kaos dan sepeda menjadi hiburan, oke. Nah, itu kan persepsi atau ekspresi dari seorang Fadlizon. Tapi ternyata ada juga yang menanggapinya dengan kontra. Misalnya nih, tanggapannya ada yang begini, Mas Fadli. Seperti apakah kesejahteraan? Petani meringkik, wakil Senayan asik piknik. Rakyat kelaparan tercekik, sang dewan minta kantor yang apik.